kemuliaan-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Ku menyembah. Mari katakan lagi, segala pujian, syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Oh, kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Hari ini Tuhan, di tempat ini Tuhan, kami percaya satu hal Tuhan, kami akan bertemu, berjumpa, melihat, mengalami kemuliaan-Mu Tuhan. Bahkan hidup kami pun akan Kau penuhi dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Tuhan, biar hari ini kami mengerti Tuhan, memahami bahwa hidup kami harus membawa kemuliaan-Mu kemanapun kami pergi Tuhan. Di tempat ini Tuhan, kami mau terima Tuhan sinar kemuliaan-Mu Tuhan, yang akan masuk dalam hidup kami dan memenuhi Tuhan, sampai hidup kami penuh dengan kemuliaan-Mu, kepenuhan dengan kemuliaan-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, sampaikan apapun yang Kau mau sampaikan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Saudara, mari ambil handphonenya, kita buka Alkitab. Buka Matius pasal yang ke-17. Sekali lagi, Matius pasal yang ke-17, ayat yang pertama. 6 hari kemudian, udah ketemu semua? 6 hari kemudian, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama-sama dengan mereka, ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Lalu Yesus berubah rupanya di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari dan pakaian menjadi putih bersinar seperti terang. Maka nampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Kata Petrus kepada Yesus, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah kudirikan di sini 3 kemah, 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, 1 untuk Elia. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara yang berkata, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan merasa sangat ketakutan. Lalu Yesus datang kepada mereka, menyentuh mereka sambil berkata, berdirilah, jangan takut. Sampai situ saudara. Saudara, ada satu hal yang saya mau sampaikan yang bicara kuat ketika saya baca ayat ini saudara. Yang pertama saudara, ketika mereka bertiga dan Yesus pergi ke tempat ini. Kira-kira tempat ini saudara, di Gunung Tabor.
Sinar kemuliaannya kesini banget. Anget. Ketika mereka berempat berarti kan ya di sini. Lalu tiba-tiba Yesus mukanya berubah dan ada Musa dan Elia. Apa yang muridnya katakan? Yang Petrus bilang ini, Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika kau mau, biar kudirikan di sini 3 kemah. Ada perkataan, aku mau dirikan 3 kemah. Apa sih artinya, saudara? Kemah itu tempat untuk berdiam, betul nggak? Tempat untuk berdiam. Tapi ketika Petrus sedang berkata-kata, maka terhenti kata-katanya. Kenapa? Ada awan kemuliaan Tuhan yang turun dan terhenti kata-katanya. Artinya apa? Niat untuk membuat kemah cancel. Gak jadi. Gak bisa diteruskan. Kenapa, saudara? Ini yang Tuhan Roh Kudus bilang, saudara. Bahwasanya sesungguhnya ketika kita menerima kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan itu dalam berbagai macam bentuknya. Mengalami perjumpaan pribadi itu kemuliaan Tuhan. Mengalami berkat Tuhan itu kemuliaan Tuhan. Mengalami mujizat itu kemuliaan Tuhan. Dan engkau tidak bisa mendirikan kemah. Engkau tidak bisa membuat kemuliaan Tuhan itu hanya diam di satu tempat. Pada waktu kita diberkati Tuhan, pada waktu kita ngalami Tuhan, kita tidak bisa berdiam di satu tempat. Kita harus bawa kemuliaan Tuhan, pergi keluar dan memberitakan kepada banyak orang. Hari ini ada sebuah pesan Tuhan. Hari ini di tempat ini, setiap kita menerima akan kemuliaan Tuhan itu. Setiap kita akan menerima akan kemuliaan Tuhan itu, saudara. Dan pada waktu kita menerima kemuliaan Tuhan, bahkan Tuhan katakan wajahnya bersinar seperti matahari. Saya mau jujur, saudara. Anda tahu gak sih, kita tadi mau masuk kan? Gak boleh. Kita mau di sana, diarahnya ke sini. Saya bukan mau ngomong cocokologi, silakan. Tempat ini kita langsung kena sinar, loh. Gitu. Artinya apa? Sebenarnya Tuhan sedang bicara di tempat ini. Anda dan saya terima yang namanya kemuliaan Tuhan. Tapi setelah Anda terima kemuliaan Tuhan, Anda nggak bisa penjarakan kemuliaan Tuhan itu untuk hidup Anda. Anda nggak bisa penjarakan kemuliaan Tuhan dan menetap buat hidup Anda aja. No. Kemuliaan Tuhan harus kita bawa dan kita tebarkan. Dan kemuliaan Tuhan itu harus menebar. Dari mana? Dari hidup Anda kepada banyak orang. Saudara, di tempat ini Tuhan bicara kepada setiap Anda dan saya. Nah, Anda harus, kita semua, kalian semua harus jadi sinar yang menyinari orang-orang lain. Kita menerima sinar yang dari Tuhan. Kita menerima cahaya yang dari Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tapi tidak berhenti di hidup kita. Tidak berhenti di hidup kita. Bawa kemuliaan Tuhan kemanapun kita pergi, saudara. Saya berdoa hidup kita jadi berkat. Satu hal yang saya sangat percaya, saudara. Pulang dari tempat ini, ada janji Tuhan buat hidup Anda dan saya. Hidup kita berubah. Amen. Pada waktu saya percaya 3 orang ini ketika melihat Yesus mukanya berubah, mereka dapat sinar. Kan mereka melihat Yesus mukanya katanya bersinar seperti matahari, betul kan? Artinya apa? Dia melihat sinar kemuliaan Tuhan. Tidak ada satu orang pun yang ketika berhadapan dengan sinar kemuliaan Tuhan akan pulang sama. Pasti hidupnya berubah. Dan saya berdoa, saudara, perubahan hidup yang kita terima di tempat ini secara roh itu akan jadi daging buat kita. Dan ketika jadi buat hidup kita secara real, kita akan bawa ke banyak orang sehingga ada perubahan, orang lain juga menikmati perubahan. Amin, saudara. Yuk kita berdoa sebelum nanti Pak Kris akan sampaikan apa yang Tuhan bicara sama dia. Tuhan, kami terima Tuhan hari mari buka tanganmu, terima kemuliaan Tuhan.
Kami terima sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Kami terima sinar kemuliaan-Mu Tuhan. Kami tahu Tuhan ketika Engkau bercahaya kepada hidup kami, kami pun akan memantulkan cahaya yang Kau berikan kepada banyak orang. Dan kami pun akan bercahaya memberkati banyak orang. Kiarana masataka kataka yeski. Biar kami mulai hari ini Tuhan tidak hidup untuk diri kami. Kami hidup untuk banyak orang. Kami hidup untuk terus menjadi berkat buat banyak orang. Kami hidup terus untuk bercahaya buat banyak orang. Sehingga kami tahu Tuhan, melalui hidup kami ada banyak orang yang akan melihat Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami terima ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin.